Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, cantik hari. Tadi pelajaran pertama pelajaran apa? Pelajarannya Pak Muhammad Ibu. Pelajaran Muhammad. Penjaskes? Iya. Penjaskes. Ya, dari Panas Ibu. Panas tapi sehat-sehat semua. Sehat Ibu. Oke. Oke. Karena kan kalian baru bisa olahraga. Iya Ibu. Nah, untuk peregangan lanjutan, Ibu minta tolong kalian semua bangun. Bangun berdiri. Ayo, silakan. Baru bisa olahraga, semangat, semangat. Oke Ibu. Nah, sekarang tugas kalian adalah ketua kelas Pak Iwan tolong hapus papan dan teman-teman yang lain tolong lihat di bawah meja dan kursi kalian itu ada sampah, tolong dipilih. Ini sampah Ibu, sampah masyarakat. Bu, ini sampah masyarakat. Rapikan sampahnya, terus kursi dan meja yang paling miring diluruskan. Sudah Ibu. Sudah, oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kita akan mulai pelajaran matematika ya. Senang tidak belajar matematika? Senang Ibu. Cuma satu orang ya yang senang. Senang Bu. Oke. Sebelum kita mulai belajar, minta tolong sama orang penting kita yang Muhammad Ibu. Oke, silakan. teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhammad. Sebelumnya Ibu pastikan dulu ketua kelas Iwan. Hari ini teman-teman kamu yang tidak hadir siapa saja? Gusti Bu. Iya Gusti betul, hanya tidak kelihatan ya. Siapa lagi? Mita Jadi, Ibu. ayo minta Bu. Oh iya, Serdi minta ya. Oke. Jadi sebelum Ibu kasih tahu hari ini kita mau belajar apa, kita buat kesepakatan dulu sama-sama ya, supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, Oke? Ya Bu. Jadi yang pertama, HP-nya boleh disimpan di dalam tas masing-masing. Halo itu Ibu, Ibu. Ibu. Oke, kalian boleh simpan HP-nya. Sudah, Nanti Ibu. setelah jam matematika baru boleh lihat HP lagi ya. Oke, yang lain sudah? Sudah. Oke. Yang kedua, jangan berbicara sebelum dipersilakan. Kalau mau berbicara, silakan angkat tangan dan setelah itu persilakan baru berbicara. Oke? Bisa? Bisa Ibu. Oke, begitupun kalian harus menghargai kalau teman kalian maju ke depan atau sedang berbicara atau sedang presentasi, kalian harus mendengarkannya dengan baik dan tidak boleh ribut. Bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya selama jam pelajaran matematika tidak boleh makan ya. Tapi kalau misalnya ada yang haus boleh minum. Ya Bu. Baik, sudah jelas semua? Gimana? Saya boleh kipas-kipas Bu soalnya mawar. Bisa lah. Ya, kebetulan listriknya padam ya. Jadi juga merasa panas sih, tidak apa-apa ya. Tapi kipas bisa dingin. Oke, mau pada tangan yang satunya supaya dia tidak tenang. Kita yang satu. Jangan-jangan dia lagi sakit, makanya yang lain kepanasan dia kedinginan sendiri. Lagi meriang Ibu. Oke. Sudah ya? Tidak usah diperpanjang lagi. Sekarang kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Ya, kelihatan tidak? Kelihatan Ibu. Sangat kelihatan. Oke, hari ini kita belajar materi apa Iwan? Ketua kelas barisan aritmetika. Oke, ada yang sudah pernah dengar barisan aritmetika? Pendengar barisan Ibu. Barisan sudah pernah dengar? Barisan itu apa? Saya Bu. Oke, silakan Ibu membantu. Barisan itu kumpulan bilangan Ibu. Kumpulan bilangan-bilangan. Oke, baik. Ada lagi yang tahu barisan itu apa? Barisan itu orang-orang yang sedang baris apa? Oh ya, betul. Kita setiap pagi baris ya, apel pagi atau upacara hari Senin ya, itu namanya barisan. Oke. Ini siapa ya? Ibu, Ibu. Ibu namanya siapa? Ibu Lani. Oh iya, Ibu Lani. Kalian mesti ingat ya ternyata. Oke. Dan Nanti dicatat. kita belajar sama Ibu ya. Barisan aritmetika. Dari tujuan kita mempelajari barisan aritmetika hari ini, kita setelah pembelajaran hari ini berlangsung, masing-masing kalian harus bisa mendefinisikan apa itu barisan aritmetika. Ya, nah, setelah kita belajar ini harus tahu apa itu barisan aritmetika. Yang kedua, apa? Menentukan suku ke N. Suku ke N. Oke, suku ke N dari suatu Barisan aritmetika. Oke. Nah, ini manfaat
Selain itu ada juga berbagai manfaat praktis lainnya. Salah satunya seperti yang disajikan di video ini ya. Mari kita simak bersama-sama. Ya sangat baik karena berdasarkan ada di rumah. Suatu hari ia mulai menanam buah dan dirawatnya dengan sangat baik. Setiap hari ia selalu menyerati dan memberi pupuk kepada tanamannya. Ia selalu merawatnya dengan panas dan tinggi. Pada yang pertama, tanah tersebut memiliki 3 cm. Pada yang kedua, tanah tersebut bertahan tinggi menjadi 7 cm. Tanah subur, tanah tersebut bertahan tinggi menjadi 11 cm lagi. Rio berencana akan mengunjungi rumah nenek dan akan membawa tanaman buah itu ke rumah nenek pada minggu 12. Wah, nenek pasti akan sangat bahagia. Ada apa ya di tanaman tersebut terjadi pada nenek? Oke, sudah? Sudah itu. Tadi itu Rio buat apa ya? Tanam pohon. Tanam pohon. Nah, di minggu pertama pohonnya Rio itu ada berapa tingginya? 3 cm. Oke, minggu yang pertama 3 cm. Kalau minggu kedua 7 cm. Oke, bentar. Minggu yang ketiga 11 cm. Setelah itu Rio mau kasih ke Nenek. kapan dia mau kasih ke nenek? Minggu ke nenek akan diberikan bunga oleh Rio di minggu ke-12. Kira-kira berapa sentimeter ya tingginya? Nah, masalah tersebut juga bisa diselesaikan dengan barisan aritmatika. Nah, ini dia yang tadi Ibu minta pendapat kalian tentang barisan. Di sini Ibu mau memberitahu dengan lebih jelas apa itu barisan. Jadi mungkin kalian bisa siapkan pensil dan buku untuk tuliskan. Mungkin nanti akan keluar di ujian atau ulangan harian ya. Jadi barisan itu adalah yang pertama, suatu fungsi yang memiliki domain atau daerah asal bilangan asli. Sudah? Yang kedua, barisan itu juga bisa diartikan sebagai suatu daftar atau runtutan bilangan dengan karakteristik atau pola tertentu. Oke? Oke, sudah. Tentu saya catat semua ya. Ibu lanjut ya. Oke, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Kelompoknya sesuai yang kemarin ya, Ibu bagikan di grup WA ya. Ya, Bu. Silakan duduk dalam kelompok. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kelompok yang pertama. Ibu. Nih, silakan. Kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama Ibu beri nama kelompok flamboyan ya. Kalau kelompok kedua namanya kelompok bougainville. Oke? Sudah itu bougainville. Baik, perhatikan KPD-nya. Di situ ada satu gambar. Kalian tahu tidak itu gambar apa? Rumah Ibu. Oke, itu ada ditulis di situ lopo atau bisa juga seperti yang Muhammad bilang rumah. Nah, lopo itu merupakan rumah adat dari suku Boti. Suku Boti itu di mana? Ada yang tahu? TTS. Nusa Tenggara Timur. Jadi rumah adat suku Boti ini yang disebut lopo itu sebagai tempat masyarakat Boti berkumpul untuk musyawarah atau mengambil keputusan bersama. Ini kayak mereka ada berkumpul beramai ini. Ya, itu tempat mereka untuk musyawarah bersama di rumah adat tersebut. Selain itu, fungsi lainnya juga adalah sebagai tempat menyimpan hasil ladang masyarakat Boti seperti jagung atau ubi. Jadi setelah dipanen disimpan di rumah adat. Oke? Oke, Ibu. Nah, lopo ini dari luarnya tampak seperti ini. Dan ini bisa jadi biasanya jadi kayak semacam gazebo gitu, tempat-tempat kita dulu juga ya. Di sekolah kita juga ada kan di depan. Nah, itu bentuknya seperti lopo, tapi lopo yang asli itu seperti ini. Kemudian ini bagian-bagian lopo ada juga di LKPD kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita fokus ke kerangka atap lopo. Kerangka atap lopo itu berbentuk apa ya? Ada yang tahu tidak? Kerucut Ibu. Ya, betul, kerucut. Jadi bagian bawahnya itu berbentuk
lingkaran ya benar. Berbentuk lingkaran, sedangkan yang bagian atasnya itu mengerucut ya. Oke. Nah, seperti yang kalian bisa baca di masalah 1, mungkin diminta tolong satu orang baca dulu ya. Atap bagian dalam sebuah buku memiliki kerangka yang terdiri atas 25 lingkaran yang tersusun sejajar secara vertikal. Lingkaran ke bawah atau L1 memiliki diameter 595 cm. Lingkaran di atasnya atau L2 memiliki diameter 580 cm. Kemudian lingkaran berikutnya L3 memiliki diameter 565 cm. Terdapat diameter dari lingkaran kerangka atau kelompok yang ke-6 dari bawah tentukan dalam satuan meter. Oke, baik. Jadi diameter lingkaran yang ke bawah atau yang disebut misalkan dengan L1 sampai ke lingkaran yang ke-9 dari bawah atau L9 itu membentuk suatu barisan aritmetika. Jadi untuk mengetahuinya kalian boleh selesaikan langkah-langkah penyelesaian yang ada di halaman berikutnya. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, waktunya 30 menit lagi. Ini kalau sudah selesai, kamu yang dulu kak? Kamu ganti? Sudah, Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung ke presentasi ya. Nah, di presentasi ini kan ada 2 kelompok. Ibu mau minta masing-masing satu orang perwakilan kelompok untuk kita sweep ya, gunting batu kertas. Jadi yang menang akan presentasi duluan dan yang kalah sweepnya presentasi yang kedua. Oke? Oke, silakan Ebet, mewakili Flamboyan dan mewakili Genfil, gunting batu kertas. Oke, jadi yang presentasi duluan adalah kelompok Bu Genfil. Oke, Ebet boleh duduk. Silakan anggota kelompok Bu Genfil maju. Baik, terima kasih atas kesempatan dari kelompok kami Bougainville akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah diberikan. Jadi, selisih dari L1, L2, L3, L4, L5 hingga L6 adalah negatif 15. Sehingga diperoleh diameter kerangka lingkaran ke-6 di bawah L6 adalah 5,2 meter. Di mana selisih yang sama disebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Sekian dari kelompok Bougainville, terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok Flamboyan? Tidak ada Ibu. Sama juga kalian. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok Flamboyan dalam presentasi. Baik Ibu, kami dari kelompok Flamboyan Jaya. Saya akan bacakan hasil penelitian kami bersama dua teman saya ini. Jadi dari penelitian kami dapat menemukan rumus suku PN. Jadi PN-nya sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Baik, sambil Ebet lanjut, kalian boleh tuliskan rumusnya. Oke, Kemudian A ditambah N kurang 1 dikali B. Dari rumus di atas dikenal sebagai rumus UPN barisan aritmatika, sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang beda antar suku yang berdekatan tetap atau sama. sudah. Baikkan tepuk tangan dulu untuk presentasi. Baik, apakah ada tanggapan dari Bougainville? Pas Ibu, Nah, sama juga. sampai Ibu dengan Bougainville. Oke, baik. Silakan duduk. Bukan saya lagi kelompok Flamboyan. Terima kasih banyak ya sudah mengerjakan dengan baik dan sudah presentasi. Sekarang kita review kembali materinya. Nah, jadi untuk mencari suku PN pada barisan aritmatika, rumusnya seperti yang sudah dituliskan di depan oleh kelompok Flamboyan, yaitu UN atau suku PN itu sama dengan A atau suku pertama dijumlahkan dengan banyaknya suku kurang 1 dikali dengan beda atau selisih. Selisih Ibu. Jadi bedanya itu selalu sama dalam barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa? Sesuai yang kalian kerjakan tadi? Ayo angkat tangan, siapa yang mau Saya jawab? dulu. Oke, baik. Ebet. Barisan aritmatika itu adalah barisan yang beda antar suku yang berdekatan itu sama atau tetap Ibu. Baik, makasih. Jadi jawabannya sesuai ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Sudah dicatat semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini mau tanya, kalau begitu mana di antara ketiga barisan ini yang termasuk barisan aritmatika? Silakan. 1. Menurut nomor 1. Kalau nomor 1 kenapa dia barisan aritmatika? Karena bedanya sama Ibu. Bedanya berapa itu? 3. Oke, benar. Jadi yang pertama. Terus kemudian ada lagi tidak? Selain barisan yang pertama?
Tidak. Yang kedua juga Ibu. Tidak. Yang ketiga. Yang kedua juga Ibu. Yang kedua, kenapa dia termasuk barisan aritmatika? Itu dikali 2 Ibu. Dari 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2 Ibu. Oh iya, jadi tegaskan lagi Iya, ada ya, dua. memang itu ada polanya. Namun untuk barisan aritmatika itu kita cuma lihat yang penjumlahan dan pengurangan saja, selisih ya. Jadi untuk perkalian dan pembagiannya tidak. Ketiga, Ya, Ibu. ketiga juga ya. Oke. Ya. Kenapa ketiga juga, Mak? Karena itu barisan aritmatika bedanya sama. Yang pertama sama yang kedua bedanya 2. Yang kedua dengan yang ketiga bedanya 3. Sama-sama beda 1. Bedanya tambah 1 tambah 1. Oh iya, jadi ini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Oke, baik. Kalian sudah paham ya semua. Ya, ini kan kalian paham ini kalau kalian boleh lihat lagi di LKPD itu ada tugas lanjutannya. Kalian boleh latihan soal, dikasih waktu 10 menit ya. Silakan. Sudah selesai. Nah, boleh dikumpulkan lagi ya dengan tugas individunya. Terima kasih, Bu. Oke, kalian hebat-hebat sekali ya hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dulu. Nah, untuk tugas rumahnya nanti baru Ibu kirimkan ya di WA group seperti biasa. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita refleksi dulu sama-sama. Kira-kira ada tidak kesulitan yang kalian hadapi selama pembelajaran hari ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, oke. Semuanya senang belajar Senang, matematika? Ibu. Apa yang kalian paling senang dari pembelajaran? Nonton video, Ibu. Oke, nonton video. Nanti Ibu buat video lagi ya, Ale. Iya, Ibu. Ada lagi selain nonton video? Diskusinya, Ibu. Oke, diskusi ya. Oke. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke barisan deret aritmatika ya. Jadi kalian boleh searching di Google dulu deret aritmatika itu apa ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Boleh belajar juga dari buku paket. Oke, gua akhiri kelas hari ini dan terima kasih ya. Boleh satu orang pimpin kita. Saya, Ibu. Ibu guru dan teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat Baik teman-teman semua, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam peer teaching saya hari ini. Sekarang saya berikan kesempatan untuk teman-teman memberikan masukan, kritik maupun saran untuk perbaikan ke depannya. Silakan, apakah ada yang mau memberikan masukan? Boleh angkat tangan. Dari Ibu Mawar mungkin. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk keseluruhan pembelajaran itu sudah sangat bagus. Menampilkan video dan pendekatan untuk kontekstualisasinya juga sudah sangat menarik untuk siswa. Terkait dengan pendekatan PARL-nya, mungkin untuk pendekatan kepada siswanya itu masih kurang yang dilihat tadi. Selebihnya sudah bagus. Terima kasih Ibu Mawar. Ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit catatan dari saya, yaitu saya menyoroti terkait proses pembelajaran tadi. Sempat Kalani berbicara sambil menulis, jadi mungkin itu lebih diperhatikan. Kalau mau menulis yang ditulis dulu, selesaikan baru dibicara, atau bicara dulu baru itu menulis. Karena kalau dilakukan keduanya nanti kelihatannya tidak bagus, nanti banyak yang disampaikan tidak akan tercapai. Terima kasih. Oke, baik. Oh ya, silakan Ibu Hale. Mungkin saya berafiliasi apa, tapi saya belum lihat pertanyaan pemantiknya. Hanya disampaikan manfaatnya saja, tapi pertanyaan pemantik untuk pengajuan anak itu belum saya lihat. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oh, Pak Wimpi silakan. Baik, kalau dari saya mungkin kalau untuk keseluruhan proses pembelajaran sudah sangat baik, tapi alangkah lebih baiknya nanti kalau diterapkan di sekolah nanti dalam proses pembelajarannya diselingi dengan adanya SBT supaya pembelajaran tidak membosankan untuk bisa terdiri, karena kita tahu kalau belajar matematika apalagi kalau siang. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua.